Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus. Saya kembali ke Pak Edi kalau gitu. Jadi Pak Edi, secara regulasi perlukah kita memperketat border kita gitu Pak? Komisi 9 tentu akan mengikuti perkembangan hantavirus ini dengan serius ya. Meskipun demikian, mendengarkan para ahli, ini beda antara hantavirus dengan COVID. Nah, seringkali masyarakat kan menyamakan COVID dengan hantavirus. Jadi kami akan meminta pemerintah protokolnya diperkuat, surveillance-nya diperkuat. Ya saya setuju, misalnya Pak Menteri sudah mengatakan pintu masuk pergerakan manusia untuk mengawasi Andes virusnya ini itu harus dilakukan dengan baik. Sesulit apapun harus dilakukan. Yang kedua, memang kami harus perkuat diagnostiknya. Kan ini harus melalui pemeriksaan serologi dan PCR kan. Nah masalahnya di Indonesia apakah sudah punya kemampuan untuk melakukan PCR dan serologi? Ini harus kita kuati. Maka rumah sakit rujukan apapun harus dipersiapkan untuk itu. Sewaktu-waktu virus ini masuk, kita sudah punya ketahanan untuk mendeteksi penyakit ini lalu mencegah agar sampai penyebarannya tidak terlalu jauh. Menurut Komisi 9, Kemenkes sudah siap dengan infrastruktur di seluruh Indonesia, Pak Edi? Karena ini penyakit baru ya, terutama yang Andes ya, kami akan cek. Maka di minggu ini kami mulai rapat dengan Kemenkes. Pasti isu ini akan kami jadikan salah satu isu yang kemudian nanti kita bahas. Kita akan melihat sejauh mana kesiapan Kemenkes untuk menghadapi virus ini. Termasuk mitigasinya? Termasuk mitigasinya. Bahkan yang lebih penting menurut saya, karena ini ada faktor penyebarannya melalui hewan pengerat tikus, Indonesia ini kan gudangnya tikus, yang harus hati-hati. Dan daerah-daerah pedesaan, daerah perkotaan yang padat tikus itu ada di mana-mana. Ini yang harus kita waspadai, maka lingkungan juga harus kita siapkan, publik harus kita siapkan, bagaimana kita mengendalikan tikusnya ini agar ya daerah-daerah kumuh harus ada protokol yang baik. Masyarakat tahu kalau membersihkan gudangnya yang ada tikus, bagaimana dia menggunakan masker dan lain-lain lah. Itu yang perlu didorong daripada kemudian kita khawatir terlalu berlebihan terhadap penyakit ini. Menurut Anda tidak perlu dikhawatirkan terlalu seperti COVID misalkan Pak Edi? Karena ini beda dengan COVID. Penularannya tidak melalui airborne disease. Kalau Andes bisa manusia ke manusia, itu harus close contact yang terus-menerus. Dan ada ya saliva, kontak tubuh, ibu menyusui, dia nggak bisa airborne disease. Jadi menurut saya, meskipun ini penyakit virus yang tidak ada obatnya, bisa berakibat fatal, kematian tinggi, kemudian vaksinnya belum ada, obatnya hanya suportif, tapi yang tidak boleh kita cemas, kemudian jangan kita asumsikan ini sama dengan COVID. Baik. Ini yang nggak boleh. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana mitigasi, publik diedukasi dengan baik, lingkungan yang banyak tikus kita berantas bareng-bareng, kita kendalikan, lalu publik ketika dia membersihkan gudang-gudang yang penuh dengan tikus, dia melakukan apa untuk mencegah virus ini masuk ke dalam tubuhnya, itu harus dilakukan oleh pemerintah. Sehingga protokol ini harus kita kuati, lalu surveillance kita kuati, lalu rumah sakit, rujukan untuk serologi virus, untuk PCR harus kita antisipasi dengan baik. Harus kita antisipasi dengan baik. Saya kembali ke Dr. Mulya kalau begitu. Jadi Dok, kalau tadi Bu Pani mengatakan secara PCR ternyata itu belum ada yang secara efektif dan bisa mengidentifikasi. Jadi seharusnya kita mempersiapkan apanya dulu secara prioritas? Apakah kemudian penanganannya atau pengenalan terhadap virus ini dulu? Ya, jadi dalam keadaan seperti outbreak ini kita sudah dengar di negara lain ya, ada kejadian Andes, nah supaya tidak terjadi penularan dan setiap kali ada penerbangan ya transport itu harus memang ada surveillance yang baik. Surveillance yang baik adalah intinya kesehatan masyarakat yang perlu didukung pemeriksaan diagnostik, pemeriksaan lab yang terutama seperti PCR, antibody yang IgM. Tapi saat ini di Indonesia mereka menggunakan PCR ya di Litbangkes itu dari Kemenkes. Jadi itu sudah ada surveillance-nya. Dari hantavirus ada datanya tahun 2004-2005, tapi jenisnya bukan yang Andes, jadi jenis yang lain ya. Dan yang di Indonesia ini kebanyakan kemarin itu kasusnya memang ya tidak ada yang meninggal ya, jadi memang ini ya, tidak berat itu.
Tapi tetap harus waspada. Jadi kalau misalnya ada kontak atau ada riwayat bepergian daerah yang tinggi, endemis tinggi dari hanta yang jenis Andes di daerah Argentina, Chili, bepergian, nah kita perlu curiga dan perlu dilakukan pemeriksaan. Dan biasanya kalau dari saat datang belum ada keluhan itu sebaiknya menunggu masa inkubasinya lama, memang 1 sampai 8 minggu. Jadi nunggu 45 hari dia harus isolasi dulu sampai nggak ada gejala. Tapi kalau ada gejala harus langsung berobat. Nah itu yang perlu ya, seperti kemarin kayak COVID, begitu kena COVID kan dia harus di rumah isolasi dulu seminggu, 2 minggu sampai 2 minggu itu baru boleh keluar. Oke, tapi dokter saya dalami di situ. Jadi artinya secara mudah kami awam tuh melihatnya apa gejala yang paling gampang? Agar kami juga tidak tertukar dengan penyakit lain, dok. Ya, gejala infeksi yang awal ya dari infeksi apapun biasanya demam, reaksi tubuh itu demam. Kemudian dia mulai nyeri-nyeri otot dan bisa dengan kelelahan ya. Tapi itu sebenarnya nggak khas ya, demam semua juga pegel ya. Tapi kalau misalnya ada perburukan, misalnya kok gangguan misalnya buang air kecil ya, biasanya di ginjal ya, gagal ginjal atau misalnya pendarahan paru, nah itu kita mesti waspada. Tapi kemungkinan lain di Indonesia lebih banyak saat ini memang yang penularan lewat tikus adalah leptospira ya yang tinggi. Oke, jadi kalau bicara hari, kapan kami publik itu bisa membedakan atau harus segera mengambil tindakan ke dokter? Ya, begitu ada gejala kan langsung. Tapi kalau misalnya ada bepergian di daerah riwayat atau kontak dari orang yang dari Argentina, Chili yang ada dilaporkan Andes, nah sebaiknya diisolasi 45 hari. Karena masa inkubasinya memang bisa 6 sampai 8 minggu. Jadi tanpa ke beberapa negara Amerika Selatan tadi, itu tidak perlu kemudian untuk kita membayangkan atau kemudian berpotensi Andes, dokter? Kalau kecil, kemungkinan risikonya kecil, betul. Oke, baik-baik. Saya ke Bu Pani kalau begitu. Jadi artinya, apakah harus secara lebih mendalam tadi, seperti yang sudah kita bahas, atau kemudian PCR atau rapid test seperti COVID itu bisa mengenali lebih cepat, Ibu? Ya, rapid test mestinya yang IgG ataupun IgM itu bisa mengenali dengan cepat. Tapi yang pemastian utamanya adalah PCR. Jadi itu pemastian yang utama. Persoalannya adalah memang laboratorium kita setelah COVID itu mengalami peningkatan kapasitas. Persoalannya adalah negara yang besar ini disparitas antar wilayah itu masih cukup tinggi. Biasanya PCR adanya di daerah-daerah kota provinsi atau kota-kota besar begitu ya. Sehingga ada kecenderungan mungkin kita underreported. Daerah-daerah yang jauh, daerah-daerah yang yang masuk wilayah daerah yang 3T. Iya, 3T. Kemungkinan kasusnya tidak bisa dilaporkan dengan cepat. Jadi itu merupakan salah satu kendala juga di negara kita. Tentu pemerintah sudah berusaha sekuat mungkin agar bisa mengendalikan hantavirus ini. Dan sebenarnya ini bukan virus yang baru juga di Indonesia. Kasus pertamanya tahun 1991 sebenarnya. Diidentifikasi di tikus itu tahun 1978 di Indonesia melalui teman-teman kita di kantor kesehatan pelabuhan. Mereka rutin memeriksa tikus yang ada di kapal dan sudah ditemukan sebenarnya di tahun 1978 itu ada hantavirus pada tikus. Tapi menular pada manusia di tahun 1991. Kasus pertamanya adanya di 1991. Tentu teman-teman di lapangan sudah memiliki pengalaman, terutama yang cross border ya. Kalau yang di rumah sakit karena kasusnya sedikit, tenaga kesehatan kita juga memiliki variasi yang besar terhadap kemampuan untuk mengenali hantavirus. Nah, jadi itu yang harus terus ditingkatkan melalui pelatihan dan sosialisasi kepada mereka. Baik, saya dalami di situ Bu Pani. Jadi artinya kalau sudah ada 91, artinya sudah lebih dari 30 tahun, apakah saya bisa membayangkan bahwa sebenarnya imunitas komunal kita sebetulnya sudah tahan dengan versi hantavirus itu? Ya, itu harus dibuktikan dengan serosurvei tentunya. Sejauh ini saya belum menemukan ada publikasi terkait dengan serosurvei di Indonesia. Karena serosurvei juga mahal ya harganya. Jadi mungkin itu juga menjadi kendala bagi kita. Tapi mestinya
imunitas di kita, walaupun tanpa ada vaksin, itu saya yakin sudah ada. Oke, dengan Terutama kondisi di 9 provinsi yang pernah yang ada, terjangkit itu ya, yang kemudian disebutkan data dari Kemenkes. Iya. Menurut Anda, apakah kemudian dengan sudah berjalan berpuluh-puluh tahun, tapi kemudian kasusnya cukup meningkat dalam beberapa tahun terakhir, 2024, 2025, dan 2026, mana yang kemudian menjadi prioritas pembenahan? Apakah misalkan daerah Syah Bandar, daerah perbatasan, atau pintu kita laut itu tadi, atau kemudian misalkan pasar tradisional, atau kemudian lokasi-lokasi yang berpotensi ada tikus tadi, Bu Fani? Iya, jadi semua wilayah yang berisiko itu semua harus menjadi pusat perhatian. Jadi termasuk kultur. Ada beberapa wilayah di Indonesia yang mengkonsumsi ya tikus, seperti misalnya di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara itu kita lihat ada perdagangan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Oke. Kita berharap tikusnya sehat begitu ya. Tetapi untuk wilayah-wilayah yang banyak tikus itu kemudian harus menjadi pusat perhatian. Oke. Kalau di bandara karena memang rutin dilakukan pemeriksaan oleh teman-teman kita di kantor kesehatan pelabuhan, sehingga bandara saya kira sudah cukup kuat untuk mengidentifikasi hal tersebut. Tapi yang di masyarakat ini yang harus disosialisasikan. Oke, Bu, tadi Anda mengatakan ketika dimakan. Kalau kemudian itu menjadi sajian dan dimakan, seberapa itu lebih cepat atau jangan-jangan sama saja dengan misalkan melalui air kencing atau melalui hal lain menularnya? Ya, sejauh ini transmisinya itu kan dua ya, melalui inhalasi dan kontak kita dengan air liur, urin dan kotoran yang menempel pada debu, kemudian debunya terhisap oleh kita. Maka kita bisa terinfeksi atau itu inhalasi. Karena itu ketika membersihkan gudang sebaiknya seperti Bu Tri tadi katakan menggunakan masker dan menggunakan sarung tangan. Nah, kalau untuk daging hewan, kalau pengolahannya itu dimasak dengan matang, saya kira itu cukup aman. Oke, baik. Pak Edi, jadi artinya secara aturan bukan hanya mitigasi kesehatannya, penanganannya, tapi kemudian pada tikusnya itu tadi, Pak. Betul. Apakah kemudian itu menjadi dasar pula Komisi 9 akan misalkan menerapkan sertifikasi kesehatan yang lebih ketat lagi misalkan, atau apa yang bisa kami bayangkan? Ya berarti kan penguatan public health kan, sehingga kami akan meminta untuk ya misalnya gerakan kebersihan lingkungan yang selama ini digalakkan, terutama daerah-daerah yang sarang-sarang tikus sebagai sumber penyakit, itu yang sekarang mulai digerakkan kembali, itu satu. Nah yang kedua, memang kami tetap akan meminta Kemenkes protokol edukasi publik ini yang harus diperbaiki, karena kan banyak media-media yang kemudian menimbulkan hoax kan, yang lalu menakutkan buat seluruh publik. Ini yang kedua, publik. Nah yang ketiga, seperti yang saya sampaikan tadi, memang sarana-sarana yang digunakan untuk PCR itu loh, sama serologi, kan Anda tadi mengatakan bahwa ini kayak fenomena gunung es. Jadi orang kan sama kan kena flu kan. Nah flu mana yang kemudian dihantar virus? Betul. Kan harus ditemukan dulu. Jadi jangan sampai masyarakat jatuh dalam kondisi sudah gagal ginjal akut atau sudah distres pernafasan yang mengalami atau jatuh dalam kegawatan karena deteksi dininya itu tidak dilakukan dengan baik. Maka protokol PCR dan serologi ini harus dilakukan, terutama memang di daerah-daerah yang dalam sejarah kita sudah ditemukan kasus. Kan Menteri mengatakan ada 12 kasus, ada Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, NTT dan sebagainya lah. Itu yang menjadi fokus. Nah, kita perlu mengamati juga yang belum masuk ke Indonesia, yang jenis yang Andes. sekarang Andes. Nah, begitu masuk, ini misalnya saya ambil contoh lah, Singapura sampai mengkarantina 30 hari, berarti kan dia tracingnya ketat. Jangan sampai dua kasus ini menyebar ke yang lain. Betul. Karena ini menyebarannya ke manusia. Maka kita harus temukan nanti seandainya ya, mudah-mudahan nggak masuk ya, masuk ke Indonesia.
maka protokol karantina juga harus dilakukan dengan baik. Nah itu bagaimana? Komisi 9 mendorong tidak hanya di kota besar begitu Pak, tapi ya di kabupaten kota, di tingkat desa yang kemudian jauh dari kota besar ini kita juga bisa memantau artinya. Oh ya, jadi ya semua wilayah lah, terutama area-area yang memang di situ banyak tikus kan yang kita khawatirkan kan, itu semua lah. Jadi dengan begitu dari public health, dari preventifnya, dari edukasinya, dari layanan dasar penguatan diagnostik di hospitalnya, termasuk penanganan saat dia ada kasus, karantina dan lain-lain, itu semua ada dalam protokol kesehatan. Nah regulasi protokol kesehatan ini yang kemudian kami akan minta kepada Kemenkes untuk melakukan itu. Sehingga antisipasi mitigasi pemerintah itu akan secara dini dilakukan untuk melawan juga informasi-informasi media sosial yang kadang-kadang sumbernya tidak benar malah semakin menambah kecemasan publik. Ini yang dalam minggu-minggu ke depan, karena Selasa besok mulai masa sidang, kami susun jadwal dan kami pastikan masalah hantavirus itu bagian dari rapat kerja kami dengan Menteri Dalam Kesehatan. minggu ini atau waktu dekat? Minggu ini. Harinya tapi Selasa belum. besok masa sidang. Oh iya, tapi maksudnya memanggil Lalu Kemenkes untuk menyusun kemudian jadwal. Maka karena ini isunya sedang hangat, ya kami dorong jadwalnya di awal minggu ini. Masa sidang ya? Masa sidang. Baik, berarti kami Paling bisa membayangkan dalam beberapa hari ke depan ya? Iya, kami akan pastikan itu. Baik, oke. Saya ke Mas Nova kalau begitu. Jadi artinya seberapa pembicaraan ini di netizen atau keresahan ini tersuarakan di media sosial? Yang pasti percakapannya sangat tinggi, Bram. Catatan kami dalam seminggu saja sudah ada lebih dari 21.000 percakapan di media sosial. Oke, ini untuk isu sejenis artinya angka yang cukup besar, Mas Nova? Ini angka yang mendekati percakapan COVID sebenarnya. Oke. Jadi selain percakapannya di publik, selain khawatir tentang apa yang terjadi di Indonesia, percakapan ini juga kan beredar di negara lain. Jadi di media sosial, publik itu berdiskusi dengan akun-akun dengan media sosial di negara lain. Jadi percakapan ini tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar kayak itu. Oke, jadi sumbernya tidak hanya pada informasi yang beredar di Indonesia ya artinya menurut Anda ya? Ya, tidak hanya. Jadi gini, update informasi yang ada, update kasus, update tadi ada yang di kapal kayak gitu, dan apa yang dilakukan oleh pemerintah di tempat lain, pemerintah lain, itu kemudian dipelajari, didiskusikan, dibincang oleh orang-orang Indonesia. Kita berharap segera belajar, segera mengantisipasi itu. Banyak sekali yang berbicara tentang itu. Oke, nanti saya dalami di segmen berikutnya. Dan bagi Anda yang menonton kami di kanal YouTube CNN Indonesia, kami persilakan untuk meninggalkan pernyataan maupun pertanyaan yang akan kami bahas dengan 4 orang narasumber yang ada di studio. Kita akan jeda terlebih dahulu. Untuk itu tetaplah bersama kami di Prime Plus.